Halo, masih bersama saya Kak Uns dalam acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Tentunya Kak Un di sini tidak sendirian ya, melainkan ada narasumber yang sangat cantik. Dia sangat cantik, sangat luar biasa dalam penulisan. Inilah Kak Nailin RA. Selamat pagi Kak Nailin RA. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Nailin RA ini seorang penulis ya, yang sudah mempunyai beberapa karya. Salah satunya adalah Wanita Berhati Baja, terus ada Hujan Tanpa Suara, Istri Tanpa Rahim gitu ya. Iya. Oke, gini, bagaimana sih kok bisa jadi seorang penulis itu bagaimana? Kan biasanya awal-awal mula kan didikan anak kecil dulu kan biasanya ingin jadi seorang dokter ya kayak gitu, ingin seorang dokter, perawat kayak gitu. Itu bagaimana kok bisa ingin jadi penulis gitu? Jadi mulanya itu emang aku tuh punya hobi baca. Jadi dari kecil itu saya tuh hobi baca. Kalau anak-anak lain itu sukanya main keluar gitu. Kalau aku sukanya mainnya ke perpustakaan. Jadi waktu itu mainnya ke Arpusda, dan di situ tuh banyak novel-novel Mirawe, Margate. Nah, aku suka baca novel-novel itu gitu loh. Karena kan kemasan novelnya juga kecil, enak dibawa, dan kalau dibaca itu sehari udah bisa kelar gitu. Jadi waktu kecil tuh aku lihat biografi penulisnya seorang dokter. Waktu itu aku mikir, dokter itu kan profesi yang sangat menjanjikan ya waktu itu, dan betul. Termasuk sangat prestis, hampir semua anak kecil pengen jadi dokter. Tapi itu. Dokter itu pun dia memilih menjadi, memiliki hobi menulis novel. Dan gak main-main, hobi nulis novelnya itu sampai ratusan novel, dan banyak dari novel dia itu yang diangkat ke layar kaca waktu itu kan. Nah, dari situ aku udah punya cita-cita. Nanti kalau aku dewasa, apapun profesi aku harus punya novel sendiri. Oke. Berarti dari kecil udah sering membaca, terus dan kesampaian sampai sekarang ya untuk jadi seorang penulis ya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi mulai nulis novel itu sejak kapan itu? Tahun sejak berapa? Pandemi. Itu kan benar-benar kita kayak stres ya, dikurung di rumah, kita nggak punya kegiatan. Jadi di situ bisa produktif, menghalu yang menghasilin cuan dari rumah. Katanya kan jadi penulis itu kan miskin ya, itu kok Kak Nailin itu tertarik jadi penulis gitu loh. Siapa itu yang bilang kayak gitu? Itu ya, ini Habib Ja'far, kutipan Habib Ja'far gitu. Oh gitu. Mungkin yang dilihat memang penulis-penulis miskin ya. Tapi karena saya role modelnya adalah penulis-penulis kaya, termasuk J.K. Rowling, salah satu orang terkaya menurut majalah Forbes. Jadi saya nggak pernah punya pikiran atau underestimate terhadap profesi penulis. Justru sejak dulu saya selalu berpikir bahwa profesi penulis itu adalah profesi yang keren. Karena saya berpegangan pada quote dari Imam Syafi'i. Gimana itu quote-nya? Kalau kamu bukan anak raja, maka menulislah. Oh gitu. Jadi dari situ saya udah punya pandangan bahwa profesi menulis itu adalah profesi yang sangat keren. Tidak semua orang bisa menjadi penulis, dan penulis itu membuat kita abadi walaupun kita bukan seorang anak raja yang masuk dalam buku sejarah, tapi kita bisa menulis sejarah hidup kita sendiri. Oke. Awal mula yang ditulis itu apa? Maksudnya judulnya apa? Bukunya yang udah dibukukan itu? Ini yang pertama. Ini buku novel Asa Tanpa Jeda. Kenapa judulnya Asa Tanpa Jeda? Jadi ternyata ketika aku melihara asa tersebut, asa itu harapan ya kan? Ya. Kita melihara harapan kita terus menerus tanpa jeda, itu next asa tersebut tuh akan terwujud. Nah, terwujud dalam novel Asa Tanpa Jeda ini. Oke, untuk saat ini ya yang sering sering dibeli, yang masih sering dicari, yang masih sering laris dicari, sampai sekarang. Ya itu yang mana? Ya itu ada dua, ini yang Wanita Berhati Baja sama yang ini nih, Cinta Suci nih, yang ungu ini. Jadi Cinta Suci ini kalau di platform nulis online-nya, jadi kan bermula dari nulis online juga.
Itu judulnya Gadis Tak Perawan. Gadis Tak Perawan. Nah, kok bisa gadis tak perawan itu bagaimana sih? Ya karena Kan dia gadis ya, tetap gadis ya, gadis. Intinya statusnya perawan gadis, kan? Ya, tapi dia sudah tidak perawan lagi ketika dia dinikahi. Gitu. Dan tokohnya ini namanya Suci, makanya ketika dinovelkan ada saya berpikir bahwa nggak mungkin aku nulis novel yang kemudian itu dicetak, diperbanyak, disebarluaskan, dan kemungkinan juga ditaruh di perpustakaan gitu. Terus judulnya Gadis Tak Perawan gitu, makanya tak ganti judulnya dengan judul Cinta Suci untuk versi novel sama e-booknya. Tapi kalau untuk di platformnya sampai sekarang yang masih laris dan masih banyak pembacanya itu judulnya Gadis Tak Perawan. Oke, Gadis Tak Perawan. Berarti udah masih gadis tapi udah tak perawan tak perawan gitu ya. Jadi ada pesan moralnya itu, Mas. Nggak cuman asal nulis terus nulisnya kayak gitu, judulnya kayak gitu. Iya, gitu. Jadi pesan moral dalam novelnya tersebut adalah pentingnya menjaga kesucian bagi seorang gadis. Gitu ya. Gitu. Agar apa? Agar ketika dalam pernikahan dia tidak membuat kecewa orang yang menikahinya dan kemudian tidak menimbulkan prasangka-prasangka dalam pernikahan itu selanjutnya. Karena pria yang baik-baik pasti inginnya mencari istri atau perempuan yang baik-baik juga kan. Nah kalau dia nggak bisa menjaga kesuciannya itu, selamanya dalam pernikahan itu si laki-laki tuh kayak akan timbul praduga kalau kemungkinan kalau istri aku tinggal dia keluar kota dia akan nakal gitu. Nah itu pesan moralnya dalam novel Cinta Suci itu. Oke. Dan saya itu tertarik ini deh, godaan cinta terlarang. Itu kok bisa godaan cinta terlarang? Apakah dia sudah mempunyai seorang pasangan tapi kok udah masih mencari lagi kayak gitu? Gimana ini? Kok godaan cinta terlarang itu? Godaan cinta terlarang itu berasal dari ya ini lagi ya. Jadi setiap karya itu kan ada pesan ada pesan moralnya gitu kan. Godaan cinta terlarang itu adalah seseorang yang udah terikat dalam satu pernikahan suci, kemudian dia jatuh cinta kepada orang lain. Jadi godaan cinta-cinta terlarang itu kan sebenarnya banyak ya di sekitar kita. Enggak cuma untuk orang-orang yang sebenarnya udah nikah. Yang belum menikah pun tuh sering tergoda cinta terlarang, jatuh cinta sama suami orang, jatuh cinta sama istri orang. Atau jatuh cinta sama saudara sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, dalam godaan cinta terlarang ini ibrohnya adalah gimana sih cara kita tetap merawat cinta dalam koridor yang diridhoi oleh Lillahi Ta'ala. Oke. Kenapa judulnya seperti itu? Yaitu adalah strategi marketing ya. Kita kan pengen novel kita itu laku. Oh, oke, gitu ya. Iya, jadi strategi marketingnya menggunakan judul-judul yang menggelitik ya gitu. Salah satunya Godaan Cinta Terlarang ini, dan ya kenyataannya juga banyak orang yang tertarik untuk beli karena judulnya kan. Iya, betul. Semua orang kan tertarik dulu sama judulnya ya. Iya. Oke, kita tahan dulu bertanya-tanyanya. Sedulur ngopi, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
Ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Apik ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Nah, kita masih kedatangan tamu Kak Nailin RA ya. Oke, Kak Nailin RA. Ini kan judulnya Wanita Berhati Baja. Itu terinspirasi dari siapa sih kok bisa membuat judul ini? Terinspirasi dari teman kah atau diri sendiri atau siapa ini? Jadi Wanita Berhati Baja itu terinspirasi ya. dari orang-orang di sekitar aku juga. Jadi para wanita-wanita yang dalam kehidupan rumah tangganya tuh dia mendapatkan ujian kesetiaan dari suaminya. Oh gitu, ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan, tapi dia bertahan dalam pernikahan itu gitu. Jadi ketika angka perceraian sangat tinggi, Ya, aku berharap dengan adanya novel tersebut itu bisa menekan angka perceraian. Karena nggak semua problem dalam rumah tangga itu solusinya adalah bercerai. Nah, bertahan dalam pernikahan yang terkadang menyakitkan, itu juga adalah salah satu sakit. Salah satu perjuangan, struggle-nya seorang wanita berhati baja. Nah, makanya aku ngasih judul itu Wanita Berhati Baja. Dan salah satunya adalah karena ketika nulis novel tersebut, nah itu kan sebelum dijadiin sebuah novel, itu kita launching dulu, kita tayangkan dulu di salah satu digital platform digital, platform kepenulisan digital. Nah, dari bab ke bab itu aku diserang terus ketika menulis cerita tersebut. Itu diserang siapa itu? Sama readers. Jadi reader ini dia baca tapi dia gemes dengan tokohnya. Dan setiap kali bab baru tayang itu reader tuh selalu bilang kayak gini, penulisnya goblok, kenapa bikin tokoh yang selemah ini, katanya gitu. Terus aku bilang kalau yang baca ini hanya pembaca-pembaca yang berhati baja doang gitu. Jadi
aku pun nulis itu harus benar-benar bermental baja gitu. Ya, Kalau kita menuruti keinginan readers, itu readers itu inginnya perempuannya itu yang super woman banget, yang kuat kayak gitu atau yang sebenarnya nggak kuat sih. Kalau aku lebih memandangnya itu ngelawan. Kalau suaminya ngasih dia secangkir rasa sakit, si perempuan itu harus membalasnya dengan semangkok rasa sakit. Ibaratnya tuh kayak gitu loh. Nah, aku kan nggak seperti itu dalam Wanita Berhati Baja ini. Gimana cara kita merubah suami yang kurang baik menjadi lebih tidak baik, menjadi sangat baik sekali gitu. karena tersentuh dengan kesabaran sang istri. Nah, itu. Berarti novel ini Wanita Berhati Baja khusus perempuan, sedangkan laki-laki tidak boleh membaca? Ya boleh lah, semua novel saya itu boleh dibaca oleh laki-laki. Kan isinya ini kan perempuan, wanita berhati baja ya kan? Iya, betul. Berarti khusus wanita aja, wanita yang disakiti seorang laki-laki kayak gitu? Ya enggak, jadi terserah ya. Kalau cowok misalnya mau baca itu sih nggak apa-apa sih, itu bisa memberi perspektif baru ke dia. Jadi di salah satu itu suaminya sadar bisa mencintai istrinya itu setelah istrinya itu ditaksir sama orang lain yang jauh di atas dia. Dan dari situ dia baru sadar bahwa istrinya itu berharga. Dan dia berusaha untuk ngedapetin hati istrinya kembali itu. Nah, untungnya istrinya itu dia memilih untuk tetap setia dengan suaminya karena memiliki buah hati. Kira-kira Kak Nelin, ini kalau nulis seperti ini itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Kok bisa sampai berapa juz ini? 395 halaman. Itu berapa lama? Dan kan saat ini pasti kesibukannya tidak hanya menulis ya. Kalau menulis terus kan pasti jenuh aku mendengar manisnya teh. Itu berapa lama? Kopi gitu. Oh, manisnya kopi. Oke, ngopi. Ini diminum-minum dulu nggak apa-apa ini? Iya. Jadi gimana ya? Nulis novel itu kan nggak seperti kita ngejahit baju ya, yang kalau udah ada polanya udah bisa langsung jadi gitu. Walaupun kita udah punya outline-nya, itu nggak serta-merta kita itu mulus dalam memasukkan diksi-diksinya. Memasukkan apa itu? Diksi-diksi. Oh, memasukkan jadi diksi-diksi. susunan kalimat yang itu bisa bikin seseorang itu terngiang-ngiang dengan pilihan kata yang kita pilih gitu kan. Jadi walaupun itu segitu 395 enggak tentu 395 kan. Iya. Nah, itu tidak selalu lebih cepat atau lebih lambat daripada novel yang mungkin lebih pendek. Misalnya ini ya, ini kan dia lebih halamannya lebih sedikit ya, 326. Tapi penulisan novel ini itu lebih lama daripada penulisan novel Wanita Berhati Baja. Oh gitu. Kira-kira ini berapa bulan, berapa tahun, atau berapa hari untuk menulis ini? Nggak pernah sampai selama itu sih ya. Aku paling lama nulis satu buah novel itu 3 bulan. Nah, 3 bulan? Satu novel ini 3 bulan ya? Ini yang 3 bulan. Kalau novel itu tuh lebih cepat, itu cuman 1,5 bulan kalau nggak salah. 1,5 bulan udah luar biasa ini ya. Karena itu kan relate banget sama kehidupan sehari-hari dan aku ngambilnya juga dari POV wanita sih. Kalau yang ini sama ini ada POV cowoknya. Oh gitu. Jadi aku nyamar jadi laki-laki dulu untuk bisa. Terus nyamarnya gimana ya? Berarti berbaju seperti laki-laki kayak gitu ya? Kan nyamar. Enggak sih, jadi aku itu diuntungkan sama saudara aku banyak yang cowok. Oh iya. Kemudian suami aku juga cowok ya kan? Iya tentunya kan suami pasti cowok ya. Dan aku suka deep talk sama cowok aku. Itu dulu ya? Dulu? Enggak, sampai sekarang tuh suka deep talk sama cowok gitu. Jadi kita ngobrol dulu sebelum tidur. Sebelum tidur pasti. And then aku suka mancing-mancing suami gitu. Dapat apa kalau mancing? Dapat ide guys, dapat ide. Enggak dapat ikan? Enggak, dapat ide. Jadi suka mancing-mancing. Misalnya ada kasus seperti ini gitu ya, kamu gimana gitu. Misalnya istri kamu ternyata
begini, Ya. kamu gimana kayak gitu. Nah dari itu aku kembangkan lagi gitu. Oh jadi seperti ini ya pemikiran seorang laki-laki. Oke. Gitu jadinya. Nah, berarti ini terinspirasi dari diri sendiri ya. Selain terinspirasi dari diri sendiri, Kak Nelin seorang penulis itu apa ya namanya? Apa ada inspirasi-inspirasi yang lebih baik dari inspirasi sendiri atau Lebih gimana? khusus gitu. Lebih khusus. Lebih khusus. Secara umum nggak ada sih. Secara umum semua novel aku tuh dari kehidupan di sekitar. Nggak Ya, ada yang dari diri saya sendiri. Jadi aku nggak mau. Ya pasti kehidupan sekitar ya. Kalau tidak kehidupan sekitar kan kehidupan alam Aku gaib. nggak suka ngangkat cerita dari kisah hidup aku sendiri. Oke. Menurut aku itu cukup aku tulis di buku harian aja, nggak perlu orang lain tahu gitu. Maybe nanti kalau aku udah meninggal ditemuin sama seseorang itu bisa menjadi sebuah catatan tersendiri, bisa jadi satu novel tersendiri. Tapi selama saya masih hidup, saya nggak pengen nge-share kehidupan pribadi saya ke siapapun gitu loh. Kecuali keluarga itu. Ya keluarga otomatis dia pelaku ya di situ kan. Oke. Jadi makanya ngejaga perasaan keluarga itu gitu. Berarti selama ini udah punya catatan tersendiri untuk kejelekannya atau itunya apa? Iya, jadi gitu ya, hati-hatilah pokoknya kalau sama penulis gitu loh. Kalau sama penulis itu apapun yang kamu curhatkan, apapun yang kamu ucapkan Ya, itu bisa jadi tulisan dan diabadikan dalam sebuah buku. Gitu. Oke. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Nelin RA tentunya ada di Ngobrol Inspirasi. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki.
Rene go rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ya, ini masih berbincang dengan dunia kepenulisan ya. Kak Nelin, ini untuk membagi waktunya itu gimana sih? Kan sekarang kan sibuk banget ya, selain jadi penulis, habis itu jadi ibu rumah tangga, terus jadi apa ini lagi redaktur, redaksi apa pimpret ya, pimpinan redaksi ya. Itu gimana untuk membagi waktunya itu? Jadi kita tuh punya schedule untuk kepenulisan ya. Cuman karena kita nulis ini itu kan benar-benar kita yang ngedirect diri kita sendiri. Jadi kalau kita lagi males ya nggak ada, kita nggak nulis, nggak ada juga pressure dari manapun kan. Kalau kita jadi penulis lepas. Cuman kalau aku sendiri ketika ide itu ada, itu sangat sayang banget kan untuk didapatkan. Jadi biasanya setiap ide itu ada, aku tulis dulu di ponsel gitu. Pakai ponsel, nulisnya pakai ponsel gini? Enggak, itu cuman buat kan biasanya kan doang. ngetik kan ponsel. Iya, diketik. Jadi pointer-pointernya. Atau kalau kita misal lagi di jalan itu aku rekam dulu di suara aku, jadi aku punya ide kayak gini gitu. Ya. Nah nanti sampai di rumah ketika sudah pada tidur, semua orang udah tidur, nah itu waktunya aku untuk bangun dan nulis. Karena aku kalau nulis itu butuh suasana yang sepi. Kan gini ya, berarti malam banget itu nulisnya? Ya. Oke. Sepertiga malam. Sepertiga malam untuk kudoakan dirimu. Iya. Oh ya, ini gimana sih untuk pre-ordernya sih? Gimana sih untuk bisa memesan ini? Pre-ordernya itu bagaimana sih? Oh, sebenarnya novel-novel ini udah dijual di Shopee. Shopee, alamat Shopee-nya itu nai.cimsani. Apa? Nai.cimsani. Oh ya, pemirsa, untuk pemesannya itu bisa di Cimsani, bisa di Shopee atau, juga. Lebih mudahnya langsung di search aja di Shopee novel Nailin RA, itu nanti akan muncul. Di Play Store juga ada e-booknya. E-book Nailin RA, atau bisa juga di Instagram Real Nailin. Itu kalau di googling Nailin RA udah lumayan banyak lah yang pokoknya bakal tahu lah kemana harus menuju gitu. Terharu aku. Nailin RA. Oh ya, ini kan tadi pre-order ya, bisa dilewat di Shopee, terusan bisa. Nggak pre-order, memang dari penerbitnya juga sudah ready, jadi bisa langsung diadopsi buat yang pengen punya novel cetaknya atau yang pengen punya e-booknya. Biasanya lebih murah kalau e-booknya, bisa langsung ke Play Store, ketik aja novel Nailin RA. Itu nanti bakalan muncul lah novel-novel aku yang sudah diperjualbelikan gitu secara bebas. Gitu. Berarti udah legal. Dan kalau misal pun ada yang mau memplagiasi atau memperbanyak tanpa izin, itu bisa kita bawa ke ranah hukum karena semua novel-novel ini udah ber-ISBN. Oh oh ya, untuk ngomong-ngomong jadi seorang penulis kan backgroundnya tidak ada background jurusannya penulisan. Kan kepenulisan kan tadi backgroundnya Kak Nailin itu background hukum ya. Nah, itu kok bisa jadi penulis?
Bisa dong. Jadi seorang penulis itu harus bisa menulis, menurut saya ya. Jadi penulis saya. itu Masa menurut saya kan tidak bisa. Menurut aku gitu loh. Dan karena aku juga punya background jurnalistik itu, dulu jadi wartawan juga. Oke, jadi wartawan juga. Iya, jadi sebelum jadi penulis novel atau novelis, aku dulunya adalah seorang jurnalis gitu. Jadi ketika jadi jurnalis itu, kita kan harus bisa nulis semua berita dengan berbagai latar belakang. Ketika Menteri Pertanian datang, ya kita harus bisa menulis masalah pertanian. Ketika Menteri Hukum dan HAM menulis, kita harus bisa menulis tentang hukum dan HAM. Ketika itu Menteri Sosial, kita juga harus bisa nulis sosial gitu. Jadi di situ kita memang sebenarnya nulis itu adalah satu skill atau keterampilan yang bisa dipelajari oleh semua orang. Nggak peduli apapun latar belakang pendidikannya, dia itu bisa menulis. Yang penting dia hobi baca gitu aja deh. Jadi membaca itu adalah gurunya menulis. Tanpa baca tidak bisa menulis. Seperti apa? Bisa kan? Orang yang nggak suka, bisa. Orang yang nggak suka baca bisa nulis, tapi nggak jamin bahwa tulisannya itu bakalan bermutu. Saya bisa membaca tapi tidak bisa menulis untuk sebuah karya gitu loh. Itu biasa, biasa. Banyak orang yang bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Berarti statement saya itu tidak salah gitu loh? Tidak salah. Tidak salah. Saya tidak mau disalahkan. Gitu. Saya juga tidak ingin menyalahkan. Tadi kan ngomong-ngomong soal itu ya, e-book ya, pasti kan di Play Store ya tadi ya, Mbak? Iya. Dan itu tulisan di Play Store gimana sih, bagaimana sih menulis di Play Store itu? Bagaimana menulis di Play Store ya? Ya nggak nulis di Play Store kita. Jadi novel kita oleh penerbit itu diperjualbelikan di Play Store juga dalam bentuk e-book. Tak kirain nulis di Play Store kok bisa nulis di Play Store. Gimana itu ya? Di Play Store kan, dia kan ada toko bukunya. Nah, novel kita itu diperjualbelikan juga di Play Store gitu. Gitu. Kan Kaus biasanya nih. Play Store kan Dulu kaus. Play Store kan biasanya untuk aplikasi-aplikasi kayak gitu ya. Iya. Saya kira nulisnya di Play Store. Gimana coba? Aku kan mikir dari tadi kan di Play Store. Ya untuk di Play Store itu kan ada Google Book ya kan. Itu bacanya kan juga menggunakan aplikasi. Terus bacanya pakai apa kalau nggak pakai aplikasi, guys? Pakai HP, download dulu Play Store-nya, ya gitu. Iya. Terus beli dulu bukunya, baru bisa dibaca. Gitu. Ya Kak Nailin, ini kan pesan-pesan buat penulis pemula ya. Ini kan zaman sekarang kan udah ada gadget ya, tidak harus menulis pakai tinta kayak dulu-dulu lagi ya, kan gitu. Itu pesan-pesannya buat penulis pemula gimana sih? Saya juga nggak pernah nulis pakai tinta, guys. Capek, guys, nulis 500 halaman pakai tinta. Kan saya membayangkan nulis pakai tinta, itu kan zaman-zaman dulu ya. Iya. Itu bagaimana sih Masnya untuk pesan? Dari dunia mana ya? Dunia alam sebelah. Ini sudah zaman digital, jadi semuanya serba digital. Bahkan novel saya pun dijual secara digital. Dan saya menulisnya juga menggunakan perangkat-perangkat modern, pakai laptop, pakai ponsel gitu. Nulis pakai perangkat ya? Iyalah. Jadi gini ya, mindsetnya itu. Kalau kita tuh sama-sama main ponsel gitu loh, daripada kita main tapi nothing gitu, daripada kita viral karena kontroversi, kenapa kita nggak ngejadiin itu sebagai alat buat kita meraih prestasi gitu loh. Kalau menurut saya pribadi, pesan-pesannya buat itu pemirsa yang ada di rumah kan, penulis pemula itu bagaimana sih untuk bisa ya pesan-pesannya kalau buat pemirsa yang ada di rumah gitu, yang pengen jadi penulis juga tapi tidak memiliki latar belakang kepenulisan apapun. Ya, latar belakang kan tidak bisa. Lanjut. Tapi kalau di dunia akademis nggak ada latar depan, Mas, adanya latar belakang. Karena latar itu makanya belakang gitu ya. Ih, gitu. Lanjut. Lanjut. Jadi pesan-pesannya buat pemirsa yang di rumah, sahabat Ngopi Inspirasi,
Kalau pengen jadi penulis, sebenarnya jadi penulis itu nggak butuh bakat khusus, karena itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh penulis pemula adalah rajin baca, itu pastinya. Dan ketika kita udah baca nanti, pasti di benak kita itu akan banyak banget kosakata, ada banyak banget ide yang ingin kita tuangkan. Ketika keinginan itu sudah ada gitu, nggak usah nunda-nunda lagi. Langsung ditulis. Iya, langsung ditulis. Jadi musuh terberat dari seorang penulis itu adalah rasa malas dalam dirinya sendiri. Jadi ketika ide itu udah muncul, misalnya aku pengen menulis misalnya tentang kisah cintaku atau tentang selingkuhanku gitu. Udah tulis aja langsung gitu. Bahkan Sheila on Seven pun nulis sepia pun itu bisa jadi booming, bisa jadi viral ya kan. Sepia yang itu. Iya, itu kan tentang selingkuhannya dia. Dan dia juga yang memviralkan kata sepia itu adalah seorang kekasih simpanan gitu. Jadi ketika ide itu udah muncul, apapun ide itu langsung ditulis aja dulu. Jadi nanti ketika udah kita tulis, nah itu kita sudah punya satu gambaran, kita mau bikin tulisan yang seperti apa, kita pengen karya ini seperti apa, bagaimana. Nah itu nanti ada di dalam proses editingnya. Nah kalau kesulitan untuk mengedit tulisannya sendiri, itu jangan diedit, jangan dikirimkan aja ke penerbit. Nanti penerbit punya editor yang akan bantu untuk mengeditkan tulisan yang kemungkinan belum rapi atau belum sesuai dengan PUEB. Gitu. Jadi pokoknya buat pemirsa di rumah yang pengen jadi penulis pemula, setiap ada ide langsung ditulisin aja, jangan males. Terus gimana untuk ningkatin teknik dan skill, itu bisa dengan banyak baca karya-karya penulis lain yang lebih dulu terkenal atau populer. Nah gitu. And then satu hal lagi, ini adalah salah satu banyak hal nggak apa-apa, jangan satu hal. Nggak, nanti kalau kebanyakan nggak muat gitu. Nggak muat ingatannya, nggak muat gitu. Dimuat-muatin. Jadi tak kasih satu pegangan aja buat para penulis, karena zaman sekarang ini banyak juga penulis online yang dia itu cuman sibuk ngejar rupiah. Sehingga bukan rupiah malah dolar, sibuk ngejar dolar dengan cara jual cerita esek-esek. Nah itu kita harus punya pegangan bahwa menulis itu adalah untuk membangun peradaban. Jadi ketika nulis itu harus berpikir juga bahwa itu tuh nanti bakalan tercetak selamanya gitu loh Mas. Jadi yang sering orang nggak ngeh itu adalah itu. Jadi mereka ketika berhijrah kemudian atau dapat hidayah kemudian, tulisan itu nggak akan hilang, itu akan tetap ada gitu. Apalagi kalau sampai itu berpengaruh ke kehidupan orang lain. Nah itu jadi dosa jariah. Maka dari itu sebelum menulis ditata dulu niatnya, bahwa niatnya itu adalah dakwah bil qalam, berdakwah melalui tulisan. Jadi apapun yang ditulis itu harus dipertanggungjawabkan di suatu hari nanti. Ini saya kepo ini, untuk royaltinya Kak Nailin berapa sih jadi penulis itu? Kok bisa sampai udah karyanya udah banyak ini, berapa ini? 1, 2, 3 yang di bawah ini sampai 10 ya? Itu royaltinya udah berapa sih? Kalau royalti tiap novel pasti berbeda ya, tergantung dari penerbitannya. Jadi kalau ini diterbitkan oleh KBM Print, ada yang diterbitkan oleh GCM, ada yang diterbitkan oleh Fire Publishing. Itu memang tergantung dari penerbitnya sendiri, dia mau ngasih royalti berapa. Tapi kalau berapa persen di Kak Nailin itu royaltinya? Antara 15 sampai 35%. 5%-nya ya? 35%. 15 sampai 35%. Oh, iya. Itu bisa didapat kalau kita terbit di penerbit indie. Jadi penerbit indie itu kita bebas nentuin kita pengen dapatnya berapa gitu ya. Tapi kalau itu di penerbit mayor, nah itu biasanya memang ada batasan-batasan untuk royaltinya, dan batasan berapa sih minimum oplah yang harus terjual gitu. Jadi kenapa saya nggak menempuh jalur mayor ini, karena itu akan membuat saya sibuk untuk ngejual karya dibandingkan dalam berkarya itu sendiri. Makanya saya memilih jalur indie. Nggak terasa kita sudah ngobrol ngalor ngidul ngalor ya Kak ya. Ini udah 30 menit kita ngobrol soal
penulis ya. Closing statementnya bagaimana? Closing statementnya Kak Nelin untuk pemirsa. Oke, baiklah pemirsa di rumah. Pesan saya adalah menulislah minimal 1 buku untuk kamu wariskan ke anak dan cucu. Oke. Menulislah agar engkau bisa tahu apa itu tulisan. Oke, terima kasih Kak Nailin sudah datang di Ngobrol Inspirasi. Semoga Kak Nailin bisa menginspirasi lewat tulisan-tulisannya ya. Semoga sukses selalu ke depannya. Semoga rezekinya lancar, ya itu ya, lancar terus. Saksikan terus Ngobrol Inspirasi hanya ada di Lingkar TV setiap hari Selasa jam 3 sore. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa download aplikasinya di Play Store. Caranya buka Play Store, ketik aplikasi Lingkar TV, terus diinstal. Saya Kak Uns, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.